Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku Santi Widiasari. Nah, di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku ketika pertama kali ikut tes CPNS. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan Allah berikan rezeki untuk lolos di tes pertama kali CPNS yang aku ikuti. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana prosesnya dan bagaimana ceritanya, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip supaya tidak miss informasi. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, supaya teman-teman selalu update informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-video aku yang selanjutnya. Jadi klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Nah, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi aku mau cerita dari awal banget ya teman-teman. Aku mau cerita dari setelah aku lulus kuliah sampai akhirnya aku memutuskan untuk ikut tes CPNS Farmasi tahun 2018. Jadi aku lulus kuliah itu 2017 dan aku ikut tes CPNS di Farmasi tahun 2018. Nah, pada saat aku lulus itu sebenarnya teman-teman sejujurnya aku tidak ada impian untuk menjadi PNS. Kenapa? Karena aku itu orangnya suka mobile, jadi seneng kesana kemari gitu. Nah, pada saat itu pikiranku adalah ketika aku PNS berarti aku akan terikat gitu, dan aku nggak bisa mobile kesana kemari gitu. Jadi memang di awal itu aku nggak ada kepikiran sama sekali menjadi PNS, itu nggak ada. Nah, gimana ceritanya sampai akhirnya dari yang sebelumnya nggak ada kepikiran sama sekali sampai akhirnya aku memutuskan untuk tes. Nah, itu akan aku ceritakan di sini teman-teman. Jadi 2017 itu setelah aku lulus dari S1ku, aku kuliah di Jogja. Nah, setelah lulus itu aku ingin lanjut studi teman-teman. Nah, aku pengen apply beasiswa ke LN. Nah, salah satu persyaratannya itu adalah sertifikat bahasa Inggris, dalam hal itu adalah IELTS waktu itu. Nah, karena IELTS ini cukup merogoh kocek untuk seorang mahasiswa, official testnya itu lumayan lah teman-teman ya. Jadi aku memutuskan untuk aku akan kerja dulu sambil mengumpulkan uang untuk official testnya dan juga sambil belajar. Karena otomatis untuk apply beasiswa tuh pasti ada syarat skornya kan teman-teman. Dan sayang banget kalau misalnya kita udah ambil official testnya tapi tanpa persiapan, nanti pasti hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi aku pengen kerja dulu sambil ngumpulin uang buat nabung dan juga sambil persiapan untuk kursus IELTS-nya ini, biar nanti ketika ambil official test itu hasilnya bisa sesuai dengan apa yang aku harapkan. Nah, singkat cerita aku kerja. Nah, tapi pada saat kerja itu ya sudah, aku masih sering ikut apply program-program kepemudaan yang fully funded gitu teman-teman. Nah, pada saat itu ada program dari US Embassy atau Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nah, itu ada program Wisely namanya. Nah, aku coba apply. Nah, ternyata program ini itu cukup kompetitif banget teman-teman. Nah, dia itu se-ASEAN kan. Jadi hanya ada 60 seat se-ASEAN. Untuk Indonesia sendiri itu hanya akan dipilih 8 orang. Sementara yang apply itu ribuan. Jadi kompetitif banget. Tapi aku ikut aja. Dan ternyata maha baik Allah, Allah berikan rezeki, ternyata lolos programnya itu. Jadi aku termasuk salah satu dari 8 orang itu. Dan programnya itu ada di Thailand teman-teman. Nah, karena memang di sana itu programnya se-ASEAN yang beda-beda negara, pematerinya itu juga dari beda negara juga, otomatis bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Inggris. Nah, di sana itu aku semakin menyadari, wah ini aku masih kurang banget nih bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya aku sambil kerja kayaknya nggak mungkin bisa maksimal deh. Aku pulang dari sini, aku harus resign dan bener-bener harus fokus ke IELTS-ku. Nah, waktu di sana 1 minggu itu bener-bener aku tuh ke-trigger banget untuk aku harus pulang nih, harus bener-bener kembali ke tujuan awalku untuk IELTS-ku. Aku gitu teman-teman.
Nah, jadi setelah 1 minggu di program YSEALI di Thailand tadi, itu aku bener-bener ke-trigger dan udah pokoknya kalau pulang harus fokus di IELTS-nya tadi gitu. Karena memang selama 1 minggu itu kita komunikasinya tuh full bahasa Inggris dan ketemu dengan orang-orang yang motivasinya tuh luar biasa banget, hebat-hebat. Jadi ke-trigger gitu teman-teman. Nah, next time mungkin di video yang akan datang aku bakal cerita juga tentang gimana prosesnya aku apply YSEALI ini sampai kemudian kegiatannya di sana ngapain aja, gimana caranya supaya lolos dan lain-lain. Nanti aku buatkan di video terpisah ya teman-teman. Nah, jadi akhirnya dari tadi yang program di YSEALI itu, akhirnya ketika pulang aku benar-benar resign dari kerjaan aku dan aku memutuskan untuk ke kampung Inggris Pare supaya aku bisa fokus untuk IELTS di sana gitu teman-teman. Jadi aku ke kampung Inggris itu pada bulan Agustus 2018. Nah, di Agustus 2018 itu akhirnya aku ke Pare dan aku di sana ambil untuk IELTS, untuk persiapan IELTS. Nah, singkat cerita, September 2018 itu dibuka CPNS. Nah, tapi aku tidak ada kepikiran karena memang tadi seperti yang aku katakan di awal, nggak ada kepikiran gitu teman-teman, untuk PNS tuh nggak ada kepikiran. Nah, orang-orang tuh sudah mulai ini ya, antusias untuk mendaftar gitu, teman-teman itu sudah mulai antusias. Nah, aku nggak ada keinginan karena memang fokus utamaku ya tadi, kalau aku pengen lanjut S2 tadi. Nah, tapi ternyata ibuku tahu teman-teman kalau ada pembukaan CPNS itu. Dan tahu juga bahwa untuk jurusan aku itu dibuka di dekat rumah aku. Jadi ada formasi yang membuka sesuai dengan jurusan aku dan di dekat rumah. Nah, akhirnya ibuku setiap hari telepon aku, minta aku untuk daftar. Nah, pada saat itu aku nggak langsung mengiyakan teman-teman, karena memang itu kan bukan ini ya, bukan fokus utama aku gitu. Jadi aku berusaha ngasih penjelasan ke ibu bahwa aku belum berkeinginan ke sana gitu, aku mau lanjut studi gitu. Nah, cuma ibu itu selalu bilang, karena kan selama ini aku selalu jauh dari SMA tuh udah kos, terus ketika kuliah aku di Jogja, aku aslinya Gresik, jadi lumayan teman-teman, jadi jarang di rumah. Nah, ibu tuh pengen banget supaya aku kerja di dekat rumah. Jadi pada saat itu aku belum mau mengiyakan dan aku kasih penjelasan ke ibu. Tapi ibu tiap hari itu masih telepon aku terus teman-teman. Nah, setiap hari ibu itu telepon, minta gitu, ayo ikut gitu. Nanti kalau misalnya keterima kan alhamdulillah bisa kerja di dekat rumah, ketemu ibu terus dan lain-lain gitu. Kalaupun nggak apa-apa, nanti lanjutin lagi kursusnya di sana, tetap fokus di apa yang kamu sedang perjuangkan. Nah, intinya gitu. Nah, tapi setiap hari tuh ditelepon terus, ayo udah daftar belum? Nah, ditelepon terus setiap hari. Dan itu aku belum daftar teman-teman. Sampai akhirnya aku akhirnya memutuskan mendaftar di hari-hari terakhir hampir penutupan CPNS. Nah, pada saat aku sebelum memutuskan untuk mendaftar teman-teman, pada saat itu aku sedang bingung sekali apakah aku melanjutkan IELTS-ku tadi atau mendaftar CPNS ini. Aku bingung banget dan akhirnya aku berdoa teman-teman. Nah, aku mempercayai bahwa doa di sepertiga malam itu luar biasa mustajabnya. Jadi waktu itu aku doa, kira-kira bunyi doanya adalah, ya Allah, saat ini hamba tidak tahu mana yang terbaik untuk hamba. Hamba ingin melanjutkan studi, tetapi orang tua menghendaki hamba untuk ambil CPNS atau bekerja. Hamba tidak tahu ya Allah mana yang terbaik untuk hamba. Jika memang yang terbaik untuk hamba itu adalah melanjutkan studi, maka pilihkanlah beasiswa yang terbaik untuk hamba, kampus yang terbaik untuk hamba, yang di sana hamba bisa berproses dengan baik, dengan maksimal, mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk banyak orang. Tetapi jika memang yang terbaik itu adalah hamba bekerja, maka pilihkanlah tempat kerja yang terbaik untuk hamba, mudahkanlah, lancarkanlah
dan berikan lingkungan kerja yang baik untuk hamba, yang di sana hamba bisa memaksimalkan potensi hamba dan bisa berkah dan juga bermanfaat buat orang lain. Hamba tidak tahu apa-apa, hamba percaya bahwa Engkau adalah maha segala-galanya ya Allah, maka tunjukkanlah jalan yang terbaik untuk hamba. Nah, kira-kira doanya bunyinya seperti itu teman-teman. Jadi setiap hari aku doa seperti itu dan ternyata Allah kasih jawaban. Ya tadi akhirnya aku mendaftar. Itu karena ya udah aku niatnya Bismillah untuk membahagiakan ibu. Apapun nanti hasilnya, aku nggak tahu apakah ini akan gimana. Tapi ya udah Bismillah, aku mendaftar untuk membahagiakan ibu supaya ibu tuh seneng dan nggak kepikiran terus gitu teman-teman. Jadi ya udah akhirnya aku mendaftar CPNS itu tepat pada tanggal 12 Oktober 2018. Nah, setelah mendaftar itu akhirnya seleksi administrasi itu alhamdulillah lolos, Allah berikan kelancaran, lolos. Kemudian tes SKD. Nah, tes SKD ini aku juga nggak ada persiapan sama sekali karena ya udah prinsipnya pada saat itu adalah ya udah ikutin aja prosesnya supaya ibu seneng tadi gitu ya, karena Bismillah nawaitunya di awal itu adalah membahagiakan ibu gitu kan, supaya ibu tuh udah tahu gitu kalau misalnya oh iya aku sudah daftar gitu. Jadi SKD pun tuh aku nggak ada persiapan apa-apa teman-teman gitu. Aku sempat buka pengumumannya itu bahwa nanti di SKD itu ada 3 materi, TWK, TIU sama TKP. TWK kewarganegaraan, TIU intelijensi umum, sama TKP kepribadian. Nah kebetulan aku jurusannya ketika kuliah dulu tuh bimbingan dan konseling, jadi sedikit banyak mempelajari lah tentang kepribadian dan lain-lain gitu. Kemudian kalau TIU itu memang dulu ketika aku sekolah itu aku seneng banget tentang hitung-hitungan gitu. Jadi aku juga nggak ada persiapan khusus untuk tes CPNS ini. Nah yang aku khawatirkan itu adalah TWK atau kewarganegaraan itu, karena kan itu sifatnya lumayan hafalan ya gitu. Nah aku sendiri itu nggak terlalu menghafal gitu, misalnya kayak BPUPKI atau apalah itu aku kurang gitu. Nah aku takutnya tuh cuma di situ aja, tapi ya udah gitu aku berangkat aja tesnya dan ya udah berangkat gitu. Terus kemudian tunggu hasilnya dan kemudian ada pengumuman. Dan ternyata teman-teman itu lolos SKD, tapi aku ada di peringkat 2. Jadi ada 3 orang yang lolos dan aku di peringkat 2. Nah kemudian setelah lolos SKD itu otomatis kita lanjut di SKB. Nah SKB pun itu aku juga nggak ada persiapan sama sekali, tetapi karena bidang yang aku lamar itu linear dengan jurusan aku jurusannya bimbingan dan konseling, dan aku juga melamar di formasi bimbingan dan konseling. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan soal-soal yang keluar itu ya soal-soal yang dipelajari ketika kuliah dulu gitu, materi-materi yang memang dipelajari pada saat perkuliahan gitu. Jadi alhamdulillah semuanya lancar, tidak ada masalah ketika SKB. Dan setelah SKB itu sebenarnya kita sudah bisa langsung tahu berapa skor kita dan skor teman-teman kita. Kalau skor kita kan otomatis sudah tahu ya teman-teman. Jadi ketika kita selesai mengerjakan itu kan di komputernya langsung terlihat kan nilai kita berapa. Nah pada saat itu saya ikut di Pemprov Jatim. Jadi di Pemprov Jatim pada saat itu kalau misalnya pengen tahu punya temannya itu bisa ditunggu. Nanti beberapa jam kemudian setelah tes tadi itu panitia akan menempel hasilnya tuh di luar. Nah pada saat itu karena aku di sana ya udah aku sekalian nunggu aja gitu teman-teman. Dan akhirnya setelah menunggu itu panitia menempel hasilnya tuh di luar, dan akhirnya aku lihat kan punya teman yang lain gitu. Dan ternyata punya dua teman yang lain itu ada di bawah aku gitu. Jadi aku ada di atas. Nah tapi waktu itu aku juga nggak mau pede. Aku juga karena aku belum tahu apakah teman-teman yang lain ini punya serdik atau enggak. Karena kalau punya serdik kan otomatis nilai mereka akan maksimal 500. Jadi otomatis mereka akan lolos gitu teman-teman. Jadi aku nggak mau pede atau gimana. Aku bilang ke ibu, ya nggak tahu mungkin mereka punya serdik gitu. Karena memang 2 teman aku yang lain ini itu sudah kelahiran
90, 89 gitu. Jadi terpaut lumayan jauh dengan aku, dan otomatis mereka mungkin sudah punya pengalaman mengajar atau yang lain gitu, jadi nggak tahu. Nah, jadi ya udah, alhamdulillah semuanya lancar, udah selesai gitu. Nah, cuma ada cerita yang menarik ketika SKB ini. Saking aku nggak ada persiapannya. Nah, ini contoh buruk ya teman-teman. Jangan dicontoh, ini nggak boleh. Ini jadikan pelajaran buat teman-teman. Jangan sampai teman-teman seperti aku. Jadi teman-teman, aku itu ketika buka pengumuman itu hanya buka waktunya saja, jadwal SKB ku. Tapi aku tidak membaca dengan detail persyaratan yang ada di dalamnya sana. Nah, jadi ketika SKB ya sudah, aku berangkat saja gitu. Berangkat sampai di sana, aku harusnya masuk pukul 9, tapi aku jam 7 sudah sampai di tempatnya. Nah, ketika jam 7 sampai di tempatnya, itu kan di luar ada kayak tenda buat kita menunggu gitu, teman-teman. Nah, aku duduk di sana. Nah, ketika duduk itu, aku ngelihat kan teman-teman di sekeliling itu, teman-teman tuh kan pada belajar, bukunya besar-besar gitu. Nah, sementara aku tuh nggak bawa apa-apa, maksudnya aku nggak punya buku, aku nggak belajar gitu. Nah, kemudian aku mengamati lagi sekeliling aku gitu. Nah, ternyata ada salah satu hal yang membuat aku agak kaget. Kagetnya tuh gini maksudnya. Jadi aku tuh melihat sekeliling aku, semuanya itu pakai pita. Pita warna hijau di sebelah sini. Aku amati, ternyata kalau perempuan itu pakai hijau, kalau laki-laki itu pakai pita merah. Nah, aku amati sekeliling aku, wah kok semuanya pakai pita gitu. Yang laki-laki merah, yang perempuan hijau. Kemudian aku langsung panik dan aku buka pengumuman pengumuman jadwal SKB-nya itu, dan ternyata beneran teman-teman, di sana itu ada di salah satu poin itu kita itu disuruh pakai pita. Jadi kalau yang perempuan itu harus pakai hijau, laki-laki pakai merah, dan aku tidak membaca pengumuman itu. Nah, ini tidak baik teman-teman. Jadi jadikan ini pelajaran, teman-teman harus baca semua persyaratan yang ada di pengumuman ya. Jadi jangan dicontoh ini. Nah, akhirnya di sana aku bingung teman-teman, karena aku nggak punya pita. Akhirnya aku langsung calm down, tenang, cari solusi, dan akhirnya aku ke satpamnya. Aku tanya ke satpamnya, adakah di dekat situ yang jual pita? Dan si satpamnya tuh jawab, ya nggak tahu mbak gitu. Jadi satpamnya tuh nggak tahu gitu. Jadi percobaan pertama, solusi pertama tuh gagal, tanya ke satpamnya itu. Akhirnya kedua, aku mikir aku gosen aja pakai Gojek gitu kan. Tapi waktu itu masih pagi banget kan, masih jam 7 gitu. Dan nggak tahu juga di situ tuh tempat pita tuh seberapa jauh, dan aku setelah itu kan akan masuk gitu. Akhirnya aku nggak jadi pakai yang kedua. Aku akhirnya yang ketiga. Atau gini aja ya, itu yang di dalam kan sudah ada yang masuk sesi pertama. Apa nanti kalau misalnya dia keluar, aku minta aja pitanya, kan dia udah selesai kan, jadi pasti boleh gitu. Yaudah deh gitu aja gitu. Terus mikir lagi, lah ketika mereka yang sesi pertama keluar, kan aku sudah di dalam, otomatis kita nggak akan ketemu gitu, karena aku udah masuk duluan dan yang sesi pertama tuh baru keluar gitu. Akhirnya gagal teman-teman. Akhirnya aku pakai opsi yang keempat, aku beranikan untuk tanya ke mbak-mbak yang ada di depan aku gitu. Jadi aku tanya sama mbaknya itu, mbak tadi beli pitanya di mana gitu. Nah terus mbaknya tuh jawab, bawa dari rumah mbak gitu. Kenapa mbaknya nggak bawa gitu? Iya aku baru baca nih mbak gitu. Kalau di dekat sini di mana ya yang jual gitu. Nah kebetulan mbaknya ini juga nggak tahu teman-teman. Ya Allah, itu teledor sekali. Jadi jangan dicontoh. Nah ternyata teman-teman, setelah aku tadi tanya ke mbaknya itu, di samping mbaknya itu kan ada peserta juga. Nah beliau itu sedang hamil besar. Nah jadi dia tuh diantarkan oleh 2 orang. Kayaknya tuh ayahnya sama suaminya. Jadi suaminya tuh yang nemenin dia jalan gitu, terus duduk, karena kan sudah hamil besar ya. Jadi sebentar-sebentar jalan, kemudian duduk gitu. Nah ayahnya tuh yang membawakan tasnya, kayak berkas-berkasnya itu ayahnya yang membawakan. Nah ayahnya tadi itu sepertinya mendengar percakapan aku dengan mbak yang ada di depan tadi aku, yang aku tanya tentang pita tadi. Nah kemudian si ayahnya ini tuh nanya ke aku, mbaknya
nggak bawa pita gitu. Terus aku bilang iya pak gitu, nggak bawa pita gitu, baru baca persyaratannya ini tadi gitu, nggak tahu kalau harus disuruh bawa pita. Nah akhirnya bapaknya tuh bilang oh gitu. Terus bapaknya buka tasnya dan ternyata bapaknya itu mengeluarkan pita segebok gitu teman-teman. Jadi kayaknya dia pas beli itu beli satu bendel gitu banyak banget, dan akhirnya dikasihkan ke aku satu dan dikasih penitinya teman-teman, dan akhirnya aku dapat pitanya. Itu alhamdulillah banget, jadi Allah berikan kemudahan sekali, alhamdulillah. Tapi ini jangan dicontoh ya teman-teman ya, itu nggak baik. Jadi teman-teman harus pastikan baca semua pengumumannya secara detail. Nah itu tadi salah satu cerita aku ketika SKB, dan akhirnya SKB sudah selesai semuanya dan tibalah di pengumuman. Dan ketika pengumuman itu alhamdulillah aku ada di peringkat pertama teman-teman, yang artinya aku lolos di formasi itu, dan selanjutnya aku harus mengikuti pemberkasan gitu. Dan itu tadi secuplik ceritanya gitu. Dan akhirnya aku di pemberkasan juga alhamdulillah Allah berikan kemudahan, kelancaran, sampai akhirnya dapat SK, meskipun jaraknya lumayan lama ya teman-teman. Jadi dari pemberkasannya itu bulan Januari dan terima SK-nya itu bulan Mei. Nah itu tadi semuanya salah satu yang ingin aku bagikan ke teman-teman adalah betapa mustajabnya doa ibu. Jadi luar biasa banget teman-teman gitu. Tadi aku mendaftar itu karena niatnya, nawaitunya di awal itu bismillah untuk membahagiakan ibu, aku mendaftar gitu. Nah ternyata doa ibu tuh mustajabnya luar biasa. Jadi buat teman-teman yang pengen apapun itu, yang saat ini mungkin juga sedang mendaftar CPNS atau punya apapun hajat dalam hidupnya, teman-teman restu orang tua, terutama ibu itu luar biasa sekali. Jadi bangun komunikasi yang baik dengan mereka, minta doanya mereka, karena doa yang tulus dari mereka itu mustajab sekali teman-teman. Nah sebelum aku memutuskan untuk jangan. Nah jadi teman-teman itu tadi cerita dari aku. Semoga bisa teman-teman ambil sisi positifnya. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang berjuang untuk apapun itu, tidak hanya untuk CPNS, untuk apapun itu, semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Teman-teman juga bisa sharing sama aku, teman-teman bisa tulis di kolom komentar cerita teman-teman, atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman seputar CPNS, pemberkasan, atau apapun itu. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, akan aku baca. Aku seneng banget bacain cerita-cerita dari teman-teman. Nanti insya Allah akan aku balas di sana, atau akan aku buatkan materi di video aku yang selanjutnya. Nah sekian dulu cerita aku teman-teman, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, ambil yang baik-baik, dan yang tidak baik ditinggalkan saja. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.